Pada waktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, khususnya saat Yesus berjalan di atas air, kita tahu Yesus menegur murid-muridnya masih kurang iman. Tetapi setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya tersebut boleh dikatakan punya iman yang teguh. Pertanyaanku, bagaimana proses pertumbuhan iman dalam diri kita? Dan apakah iman banyak jenisnya? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan. Shalom Pak Effendi Sitompul. Beliau sudah pernah kirim pertanyaan lewat video dulu ya. Jadi begitu dibaca Pak Effendi Sitompul, langsung di kepala saya ini, oh ini orangnya. Terima kasih. Selamat malam Pak Effendi Sitompul. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya mau ambil dari dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas ada banyak cerita atau peristiwa tentang iman. Contohnya, kalau boleh Stephen dan Jeff bantu supaya lebih cepat kita menemukan ayat-ayatnya. Lukas 5 ayat yang ke-20. Lalu kemudian nanti kita lihat Lukas 7 ayat 9. Lukas 5 ayat yang ke-20, pendeta. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Terima kasih. Ada iman di sini. Iman yang Tuhan Yesus hargai dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Lalu kemudian pasal 7 ayat 9. Pasal 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Baik, terima kasih. Dan masih ada lagi yang lain. Semuanya itu menyatakan tentang mujizat-mujizat di mana orang yang menerima mujizat itu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan murid-muridnya? Pasal yang ke-8 ayat 25. 8 ayat yang ke-25. Ya. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Jadi pada waktu murid-murid itu takut, lalu Tuhan Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu kemudian angin dan air pun reda. Tuhan Yesus tanya kepada mereka, "Di mana kepercayaanmu?" Ini artinya di mana imanmu? Semua yang lain punya iman. Sampai orang yang bukan Israel aja punya iman. Yesus hargai iman mereka. Tapi murid-muridnya takut. Jadi ada pertumbuhan iman juga murid-muridnya. Iman dalam arti percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Dalam hal ini itu artinya iman. Jadi iman itu diartikan dalam konteks cerita-cerita tersebut. Iman bahwa ia akan sembuh, iman bahwa Yesus akan menyembuhkan. Ini iman bahwa Yesus bisa menenangkan angin dan ombak. Jadi kalau mau ditarik garisnya, mengatakan iman itu adalah percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, iman itu bukan percaya bahwa kita itu sanggup. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, Tuhan itu sanggup. Sekarang, oleh karena murid-murid ini dikatakan kekurangan iman, bahkan dikatakan dalam ayat yang lain, pasal yang ke-12 mengatakan bahwa iman mereka itu sangat kecil. Maka Tuhan Yesus mendapatkan satu permohonan khusus dari murid-muridnya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita baca itu dalam Lukas 17 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Terima kasih. Jadi ini doa yang sangat indah. Tuhan,
tolong kuatkan imanku. Kita tidak bisa mau menguatkan iman kita, karena iman ini membuktikan iman itu juga adalah pemberian Tuhan. Kalau kita meminta, Ia akan berikan kepada kita iman tersebut. Makanya ada seorang yang pernah memohon kepada Tuhan Yesus di dalam memohon kepada Tuhan Yesus. Saya sudah lupa di mana ayatnya. Mungkin itu di dalam Lukas pasal yang ke-9 atau mungkin di dalam kitab Matius. Tetapi orang itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, saya lagi mau cari ayatnya. Entah itu di Markus pasal yang ke-9. Yang mengatakan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Entahlah di mana ayatnya, saya harus cari dulu. Tetapi itu membuktikan bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Kita perlu meminta iman kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan kepada kita iman. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kepada kita iman? Caranya adalah melalui menolong kita melalui berbagai macam tantangan dan ujian di dalam kehidupan, di mana melalui semua ujian itu Tuhan menyertai kita, dan begitu kita lepas dari ujian itu, maka iman kita pun semakin bertumbuh. Markus 9 ayat yang ke-24. Seorang ayah berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jadi dia memohon Tuhan supaya menolong dia supaya bisa percaya. Lalu kemudian ada berapa banyak jenis iman? Ini pertanyaan dari Pak Effendi Sitompul. Ada berapa banyak jenis iman? Dari cerita-cerita tadi, entah kalau kita mau kategorikan itu sebagai jenis iman, mungkin lebih tepat kalau kita katakan bahwa ini adalah merupakan iman untuk hal-hal tertentu. Yang paling utama yang perlu kita miliki adalah iman kepada Yesus Kristus agar supaya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Ini percaya yang sangat kita butuhkan, supaya kita tidak binasa. Efesus 2 ayat yang ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman untuk keselamatan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Ini adalah iman dalam arti hubungan kita secara pribadi masing-masing dengan Yesus. Kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, dan Dia sanggup untuk menyelamatkan kita karena Dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Inilah iman untuk keselamatan. Tetapi ada juga Alkitab menggunakan istilah iman yang merupakan karunia Roh Kudus. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Apa artinya? Ada yang mendapatkan karunia iman, ada yang mendapatkan karunia hikmat. Jadi iman di dalam ayat ini adalah iman sebagai karunia roh, sebagai spiritual gift.
karunia Roh Kudus yang Tuhan atau yang Roh Kudus berikan untuk membangun jemaat. Dalam pasal 13, Rasul Paulus melanjutkan dan ia menyebutkan tentang iman itu dalam ayat yang kedua. Ia mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, seperti yang Yesus sebutkan, iman biji sesawi untuk memindahkan gunung. Kalau kita tidak punya iman untuk memindahkan gunung, apakah kita kecewa? Saya katakan jangan kecewa. Karena yang paling penting bagi kita adalah iman, dalam arti kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Iman sebagai karunia rohani ini, contohnya mungkin adalah ada orang yang betul-betul sangat percaya kalau dia bisa membangun sebuah proyek yang besar, katakanlah bangunan sekolah atau bangunan gereja, sekalipun belum ada uang panitia, tapi dia yakin bisa. Jadikan dia ketua panitia karena dia mempunyai karunia iman. Yang tidak yakin bahwa mereka bisa mempunyai uang untuk membangun gereja, jangan katakan karena kamu tidak punya iman itu kamu tidak selamat. Beda. Dia juga orang yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dia. Tapi jangan jadikan dia ketua panitia karena dia punya karunia, bukan karunia iman, tapi karunianya adalah karunia mengajar. Kalau dikasih mengajar bisa dia, tapi jangan jadikan dia ketua panitia. Contoh untuk membedakan apa yang digambarkan oleh Alkitab sebagai iman dalam artian karunia roh dengan iman sebagai syarat yang harus kita miliki agar supaya kita selamat. Saya pikir demikian. Terima kasih.